terjadi sekarang justru kan seluruh proses itu diatur dengan surat edaran dari MDA. Nah, ini kan mengindikasikan bahwa itulah representasi seolah-olah menjadi atasan ya. Karena ketika tidak diikuti justru ada persoalan-persoalan lain gitu ya. Salah satunya kan bantuan itu. Bantuan tidak cair gitu kan. Dijadikan senjata kan gitu ya. Nah, ini kan perlu kita sadari bersama. Nah, kan ini perlu kita kembalikan kepada marwahnya. Jangan sampai kan ini selalu dan terus terjadi kondisi-kondisi itu. Sahabat cendekia, desa adat saat ini dipayungi oleh peraturan daerah atau Perda nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat yang mengatur tentang hubungan struktural antara desa adat dengan sebuah nama organisasi baru yang ada dalam nomenklatur Perda, itu Majelis Desa Adat. Kita ingin mengetahui apakah praktek yang terjadi selama ini setelah Perda Desa Adat itu keluar, apakah Perda ini justru menguatkan atau melemahkan desa adat, kemudian bagaimana MDA dalam melaksanakan kewenangannya, apakah sesuai dengan kewenangan atau melampaui kewenangannya dia. Nah, untuk itu kita akan mengupas Perda nomor 4 2019 tentang desa adat bersama cendekia Profesor Dr. Imade Suwitra SH.MH. Beliau adalah guru besar di Fakultas Hukum, kemudian juga Kepala Lembaga Penelitian Universitas Warmadewa, Kepala Divisi Hukum LL Dikti 8, dan sangat banyak dan sangat intens berkecimpung tentang desa adat. Bahkan beliau sudah menerbitkan buku yang berjudul Pergolakan Penguatan Desa Adat yang sudah kita bahas pada sesi sebelumnya. Hari ini kita akan fokus membahas tentang Perda 4 2019 tentang desa adat. Prof, kita hadir lagi Prof untuk berbicara tentang Perda nomor 4 2019. Menurut Prof, bagaimana keberadaan Perda itu? Apakah itu justru menguatkan atau melemahkan desa adat? Kemudian secara filosofis Perda itu menurut Prof bagaimana? Ini yang pertama, untuk penguatan masyarakat hukum adat memang diperlukan Perda. Karena melalui Perda itulah sebenarnya representasi daripada masyarakat hukum adat di masing-masing daerah. Nah, kemudian itu kan filosofinya. Nah, kemudian sekarang kan secara yuridis sudah terbit, sehingga ada dasar hukum ya bagi pemerintah, kemudian juga bagi masyarakat hukum adat dalam rangka untuk melakukan hak dan kewajibannya, ya, yang kemudian dihukumkan. Nah, kemudian secara sosiologis ini kan perlu juga diperhatikan berkaitan dengan apa kepentingan ya, dan kebutuhan daripada masing-masing masyarakat hukum adat yang mempunyai ciri yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu asas Desa Kalopatra itu mesti perlu diwujud nyatakan di dalam pasal-pasalnya. Dalam arti bahwa Perda memang harus mengakui dan menghargai kondisi-kondisi itu, kan itu ya. Nah, namun demikian di sini kan kita harus juga mengakui gitu ya. Ketika Perda ini terbit, justru persoalan-persoalan yang ada di desa adat kan semakin banyak. Juga, gitu. Nah, ini kan ada indikasi gitu ya bahwa Perda ini belum seluruhnya mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dan bahkan menambah. Nah, kan justru membangkitkan persoalan-persoalan yang seharusnya tidak muncul. Ya. Karena ketika kita berbicara tentang Perda sebenarnya sangat-sangat seksi gitu ya. Nah, karena di satu sisi kan perlu disadari bahwa desa adat itu dia adalah desa yang mandiri sehingga tidak punya atasan siapa-siapa. Baik gubernur maupun MDA. Bukan atasan daripada desa adat. Inilah yang sangat berbeda dengan desa dinas kan ya. Oleh karena itu kan masing-masing pihak kan harus menyadari bahwa kondisi ini perlu dikuatkan kan itu sebenarnya. Nah, itulah
sebenarnya ketika kita berbicara makna penguatan ini, kayaknya saya di awal perlu standar yang jelas agar pihak yang memang menguatkan itu mengacu pada standar itu. Pihak yang dikuatkan pun itu ya akan tahu juga standar apa yang akan dikuatkan dalam konteks itu. Gitu kan, itu yang Prof tadi berbicara soal Perda, tentu di sini ada turunan surat edaran atau arahan-arahan ya yang tertulis yang dikeluarkan oleh dalam hal ini gubernur atau pemerintah daerah, kemudian MDA diteruskan kepada desa adat atau dari MDA langsung kepada desa adat. Nah, di situ pasti ada hak dan kewajiban, Prof. Prof melihat apakah ada tumpang tindih hak dan kewajiban dari desa adat dan hak kewajiban dari MDA misalnya yang selama ini dianggap oleh desa adat sebagai atasan, padahal menurut Prof tadi bukan atasan dari desa adat. Gimana Prof melihat? Nah, ini memang kalau dari statement-statement kan diakui bahwa tidak sebagai atasan, tetapi secara realitas, ini kan mereka melakukan kewenangan dan tindakan-tindakan seperti gitu ya, menjadi atasan ya, karena dari aspek model-model pemilihan yang akan dilakukan di penjuru desa adat itu kan diatur dari atas ya. Padahal di Perda itu kan sesuai dengan aweg-aweg gitu. Ini kan kontradiksi. Tapi ini diberikan petunjuk-petunjuk gitu kan. Nah, artinya syarat-syarat intervensi. Ketika dulu memang saya sudah tegaskan, Perda ini hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok, sehingga hal-hal yang teknis itu diserahkan kepada desa melalui aweg-aweg. Nah, di sini kontrol ketika aweg-aweg ini akan dikatakan ingin dinurekse di kabupaten dulu kan, kan ini apakah bertentangan dengan hukum negara atau tidak? Kalau tidak sudah selesai ya. Tinggal desa adat melakukan itu kan ya. Nah, yang terjadi sekarang justru kan seluruh proses itu diatur dengan surat edaran dari MDA. Nah, ini kan mengindikasikan bahwa itulah representasi seolah-olah menjadi atasan ya. Karena ketika tidak diikuti justru ada persoalan-persoalan lain gitu ya. Salah satunya kan bantuan itu. Bantuan tidak cair gitu kan. Dijadikan senjata kan. Gitu. Nah, ini kan perlu kita sadari bersama. Nah, ketika secara konstitusi desa adat tidak punya atasan gitu ya, kemudian dalam realita ini terjadi kondisi seperti itu, kan ini perlu kita kembalikan kepada marwahnya. Jangan sampai kan ini selalu dan terus terjadi kondisi-kondisi itu. Nah, salah satu buku itu kan dari buku ini visinya adalah penguatan yang memang menyadarkan gitu ya, bagi desa adat dan juga bagi pihak-pihak yang terkait yang memang ada di dalam penguatan itu. Oke, Prof. Kemudian berikutnya, Prof. Apakah desa adat ini merasa kikuk, merasa susah, susah bergerak, susah dalam mengatur irama di wilayahnya karena intervensi yang sangat kuat dari MDA? Misalnya begini, ada sebuah kasus sehabis pemilihan prajuru, mereka meminta SK kepada MDA, kemudian SK itu tidak kunjung turun, gitu kan? Atau turun tetapi ada syarat-syarat tertentu, misalnya begitu. Nah, apakah bagi desa adat itu sangat mempengaruhi dan membebani psikologi desa adat, baik prajuru maupun kerama? Nah, dari observasi yang dilakukan, kemudian juga dari hasil wawancara itu terasa membebani gitu ya, karena mereka harus mengikuti hal-hal yang mereka tidak harus lakukan gitu ya. Nah, karena mereka kan dalam aweg-awegnya sudah terstruktur sebenarnya, ketika ada pemilihan pergantian itu sudah biasa mereka lakukan, tapi kemudian ketika ada aturan-aturan dari atas justru sangat berbeda dengan apa yang mereka lakukan, dan mereka sudah anggap sebagai hal yang baik kan gitu. Kan ini bebannya kan gitu ya. Nah, kemudian di samping itu juga seolah-olah gitu ya, bahwa SK itu menjadikan bahwa mereka sah legal ya. Padahal di aweg-aweg dan di Perda kan jelas menyatakan bahwa Indonesia itu pengangkatan pemilihan sudah sah apabila sudah dilakukan menurut aweg-aweg kan gitu ya. Berarti begini Prof ya,
Desa adat itu harus menyadari bahwa begitu pemilihan prajuru tanpa SK dari MDA mereka sudah sah sesuai dengan awik-awiknya, tanpa lagi harus minta surat keputusan dari MDA. Iya. Harus begitu, Prof. Iya. Masyarakat harus berani begitu. Masyarakat adat, desa adat. Seharusnya memang begitu kan itu. Tapi kemudian dalam konteks hukum negara, kalau memang akan dicatatkan, inilah kewajiban daripada MDA untuk mencatatkan. Yeah. Tidak dalam konteks SK, dia hanya mencatatkan bahwa desa ini prajurunya susunannya seperti ini kan itu. Yeah. Dan itu kemudian dikeluarkan suratnya bahwa sudah dicatat kan itu ya. Berarti ini untuk mengaburkan bahwa nanti kalau tidak ada SK tidak sah ini agar tidak terjadi kekaburan itu, gitu, pengaburan. Pengaburan ya. Sehingga kalau saya menurut saya gitu, begitu dia ketika sudah sah di desa adat inilah di administrasi. Sehingga proses pencatatan ini kemudian dikembalikan. Hanya pencatatan ya. Pencatatan. Tidak melegalkan. Tidak melegalkan. Yang terkesan sekarang adalah kalau tidak sesuai dengan keinginan MDA misalnya SK-nya tidak keluar. Makanya kan sering ada antara yang di SK dengan yang real itu bisa beda. Sering ada gitu. Iya. Nah itu justru ada dualisme lah. Gitu. Ya dualisme. Antara SK dengan yang ada. Gitu. Ya. Sehingga tidak menyelesaikan masalah kan perda ini jadinya. Artinya menambah masalah baru kan ini yang seharusnya justru kan tidak terjadi kondisi-kondisi. Kemudian Prof, pertanyaan berikutnya kita masuk ke MDA. MDA ini seolah-olah kewenangannya sangat besar terhadap desa adat. Satu, MDA merasa sebagai atasan dari desa adat. Yang kedua, MDA bisa memiliki kewenangan penuh untuk mengatur kehidupan desa adat di Bali. Hampir 1.400 desa adat. Nah, apakah praktek-praktek yang dilakukan oleh desa adat misalnya yang dilakukan oleh MDA misalnya mengeluarkan SK, kemudian memberikan surat edaran kepada desa adat agar terjadi keseragaman. Menurut Prof, apakah yang dilakukan MDA itu melampaui kewenangan atau tidak, Prof? Nah, ini kan kalau surat-surat edaran yang justru mengintervensi apa yang sudah ada di dalam awik-awik, ini yang tidak patut kan, ini yang keliru. Tetapi kalau hanya surat edarannya isinya dalam rangka untuk membantu program-program pemerintah, itu adalah hal yang wajar. Kalau dulu kan tidak dari MDA, melalui desa dinasnya ada proses-proses yang harus dilakukan di wilayah desa, baik desa adat, desa dinas, itu kan melalui desa dinas ya. Desa adat tidak akan pernah menolak kan itu ya. KB, kemudian Posyandu kan justru berhasil kan karena desa adat kan tidak ada yang ditolak kan ya. Nah, berbekal pada kondisi itu kan jangan sampai justru kondisi-kondisi yang baru itu kan justru menimbulkan masalah-masalah baru gitu ya. Oleh karena itu kan dalam konteks melaksanakan kewenangan ini penting juga disadari ketika tidak dinyatakan sebagai atasan. Nah, apa yang mereka harus lakukan sehingga desa adat itu betul-betul adalah otonom dia, dalam arti mampu melakukan kewenangan dirinya dalam konteks di wilayahnya tanpa bertentangan dengan hukum negara kan di sana sedang terletak masalahnya. Sehingga kontrol ini memang menjadi penting kan, tapi tidak mengintervensi kan. Ini kata kuncinya ya. Agar memang otonomi itu jalan. Kemudian juga proses pembangunan memargi kan itu ya, tetapi tidak dilakukan dengan cara-cara mengintervensi. Oleh karena itu bantuan-bantuan yang dilakukan ini kan tidak atas dasar bahwa ada SK atau tidak. Gitu. Catatan Prof terhadap Majelis Desa Adat di tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten kecamatan. Secara kelembagaan, menurut Prof, apakah ada hal-hal yang dilakukan melampaui kewenangannya yang diberikan dalam perda itu? Dan kemudian praktek personal atau pengurus-pengurus yang ada di MDA, misalnya Bendesa Agungnya, Bendesa Madienya. Catatan dari Prof, apakah ada perilaku secara kelembagaan maupun individu yang melampaui kewenangan dan justru menjadi beban bagi desa adat? Nah,
Yang pertama kan kalau kita bicara tentang kewenangan desa adat yang diatur dalam Perda ini kan tidak secara tegas. MDA maksudnya Prof? MDA ini tidak secara tegas itu dalam konteks melampaui kewenangan kan. Nah, namun di sini bagaimana menerjemahkan amanat-amanat dari Perda itu sendiri. Karena di satu sisi MDA kan diberikan seolah-olah diberikan memvalidasi yang mana bisa diberikan bantuan, yang mana belum. Ini kan menjadi salah satu sumber sebenarnya penyalahgunaan kekuasaan kan. Ada potensi penyalahgunaan. Ada potensi seperti itu ketika diberikan kewenangan seperti itu. Nah, sehingga melalui inilah kalau tidak ada SK dan lain sebagainya atau seolah-olah tidak mengikuti surat edaran, ini dijadikan dasar bahwa desa adat itu belum memperoleh bantuan. Dengan cara-cara seperti itulah bahwa desa adat merasa gitu ya, merasa harus mengikuti walaupun tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya mereka rasakan gitu. Oleh karena itu kan ini perlu dilakukan evaluasi dan perlu dilakukan perubahan yang mendasar, bahwa konteks yang saat ini paling tepat itu adalah penguatan dalam konteks standar yang lebih jelas. Karena saat ini saya belum melihat ketika berbicara tentang penguatan, standar-standar apa yang sudah direncanakan atau dibuat oleh MDA dalam tahun-tahun berikutnya. Kita sebenarnya menunggu. Nah, dalam rangka menunggu kan kita dalam konteks cendikia kan juga tidak tergantung itu. Kita selalu berproduksi ya dalam rangka apa karya. Nah, mudah-mudahan dari karya ini ya kita akan sebarkan di beberapa desa adat. Kebetulan ketika kita melakukan pengabdian, mudah-mudahan dengan cara-cara itu mereka merasa terlindungi hak-haknya kan ya. Nah, sehingga dengan demikian ada kesadaran dari bawah bahwa bagaimana sebenarnya sesungguhnya mereka ketika berhadapan dengan kekuasaan yang ada di atasnya. Bagaimana mereka berlaku ya, bersikap terhadap kekuasaan yang ada di atasnya, misalnya MDA ini. Kita kan berharap bahwa mereka berani menyampaikan ketika tidak sesuai, itu berani menyampaikan. Saat ini kan tampaknya belum kan gitu ya. Karena proses ini kan pada bantuan gitu, gitu ya. Itu sangat menjadi beban ya, sangat menjadi beban. Bantuan 300 juta yang diatur di Perda itu. Nah, menurut Prof, untuk memperbaiki situasi itu, tentu muaranya harus kita memperbaiki juga Perda ini. Prof, ada catatan terhadap Perda ini, mana saja yang perlu diperbaiki, mulai dari filosofis, sosiologis, sampai pasal-pasal yang ada di dalamnya yang mana saja itu justru menjadi beban mengintervensi justru terhadap desa adat. Memang kemarin di akhir tahun 2021 ya, di awal 2002 kami memang pernah diundang oleh lokal dalam rangka mendiskusikan revisi Perda ini kan ya. Nah, salah satu yang mendasar yang perlu dilakukan revisi itu adalah terhadap pasal-pasal yang tidak memberikan ruang gerak kepada desa adat dalam rangka melaksanakan otonominya gitu ya. Terutama adalah berkaitan dengan keperjuruan, cara pemilihan, kemudian struktur daripada pemerintahan di desa adatnya masing-masing. Nah, itu yang paling prinsip sebenarnya. Kemudian dalam konteks batas wilayah yang saat ini kan sering juga menimbulkan sengketa. Nah, ini juga perlu diberikan pedoman ya. Ketika dia menentukan batas itu siapa-siapa yang ada di sana gitu ya. Karena berbicara tentang batas itu kan dalam konteks hak menguasai negara. Jangan sampai kan ini diklaim menjadi miliknya masing-masing desa. Nah, persoalan yang saat ini saya amati itu sengketa kapal batas itu disebabkan karena masing-masing desa itu mengklaim sebagai miliknya. Padahal itu adalah dalam konteks
hak menguasai negara. Kan ini yang penting untuk dipahami oleh masing-masing desa adat. Jangan sampai sengketa itu akan sangat tidak produktif ya. Karena selalu kita berbicara tentang mengurus tentang sengketa, padahal banyak tugas-tugas yang menunggu yang perlu kita lakukan dalam konteks apa, kemandirian gitu ya. Hanya dengan sengketa berkaitan dengan garis batas. Kalau memang ada potensi yang memang bisa dimanfaatkan bersama, kan ini harus dikelola bersama, tidak harus melalui konflik. Sehingga ada asas manfaat. Oleh karena itu mungkin ini perlu direferensi tujuan hukum yang disampaikan oleh Red Group gitu ya. Yang utamanya adalah asas manfaat, tapi juga keadilan kan gitu ya, dan kepastian gitu. Itu dilakukan harus secara mendasar gitu. Dorongan ini apakah cukup kuat, Prof, agar pemerintah setelah mereka memahami, menyadari bahwa memang terjadi praktik yang keliru di lapangan dari penerjemahan Perda Desa Adat, apakah dorongan ini cukup kuat untuk menggugah pemerintah melakukan revisi? Atau bagaimana sikap universitas dalam menyikapi? Nah, kalau kita dari kalangan akademisi kan harus selalu berkarya, mencermati hal-hal yang memang menyebabkan bahwa desa adat tidak kuat ya. Dengan kondisi-kondisi itu kita berharap bahwa pemikiran-pemikiran kita akan direferen gitu dalam rangka nanti apakah itu merevisi atau yang lainnya kan. Karena kalau tidak direvisi, kebijakannya kan harus paling tidak yang dilakukan ya perbaikan ke arah kepada memang yang menjadi titik tolak itu adalah penguatan kan. Siap, Prof. Baik, Prof. Sahabat Cendekia, Perda nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat yang diharapkan memberikan penguatan terhadap desa adat justru menjadi momok bagi desa adat. Bahkan dalam prakteknya terjadi intervensi, kemudian melampaui kewenangan, sehingga desa adat merasa terbebani dengan keberadaan Perda Desa Adat dan praktek-praktek yang dilakukan oleh lembaga atau struktural yang ada di atasnya, yaitu Majelis Desa Adat. Nah, untuk itu perlu dilakukan revisi, paling tidak memperbaiki, mengevaluasi pasal-pasal yang ada dalam Perda Desa Adat yang justru melemahkan desa adat, atau saran dari Warma Dewa, bagaimana pemerintah memperbaiki kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan desa adat sehingga tidak menjadi bumerang dan melemahkan desa adat. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Salam Cendekia.